Keberagaman yang Indonesia punya menjadi sifat khas dan kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pendidikan berbasis pluralisme menjadi salah satu garda depan demi terciptanya rasa toleransi, meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah keanekaragaman perbedaan. Papan Tulis berkolaborasi dengan Sri Kandi Lintas Iman, Srili, melalui seri khusus ini, mengajak pendengar Papan Tulis bersama-sama membangun narasi yang lebih baik tentang pendidikan pluralisme di sekolah. Melihat kembali konsep dasar, tantangan, potensi, peran guru, sampai peran perempuan dalam pendidikan pluralisme di sekolah. Di episode kali ini hadir Wiwin Siti Aminah Rahmawati, co-founder Srili, dengan obrolan yang dipandu oleh Erin Gayatri. Terima kasih Teh Wiwin atas kesediaan waktu dan kehadirannya di Papan Tulis. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan cerita pengalaman Teh Wiwin di dunia pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi. Teh Wiwin mulai aktif atau melibatkan diri dalam isu pendidikan pluralisme itu kira-kira kapan ya Teh? Ya, terima kasih banyak Erin dan teman-teman Papan Tulis atas kesempatannya untuk berbagi pada kali ini ya. Kalau saya mulai terlibat dalam isu pendidikan pluralisme itu sejak 2002-2003 begitu. Jadi 2003 itu saya waktu itu sudah menjadi staf di Institut Dian Intervidei dan salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas guru-guru agama dalam isu pluralisme dan perdamaian gitu. Jadi itu pertama kali saya mulai terlibat fokus ke pendidikan ya. Iya Teh, berarti sudah cukup lama ya terlibat dalam isu ini Teh. Lalu sekarang Teh Wiwin juga masih aktif di Papirus dan juga sebagai co-founder Sri Kandi Lintas Iman, yang programnya juga ada yang berkaitan dengan pelatihan guru. Boleh cerita sedikit Teh mengenai hal itu? Oh iya, ya jadi sebenarnya kalau di Papirus ya, Papirus itu paguyuban paguyuban penggerak pendidikan interreligius itu sebenarnya cikal bakalnya itu sudah sejak tahun 2003-2004 itu ya. Jadi di Jogja ini karena sudah sudah ada kegiatan yang diinisiasi oleh Intervide untuk bagaimana guru-guru lintas iman ini ditingkatkan kapasitasnya dan mereka berjejaring, saling bekerja sama begitu. Nah, tapi memang di 2015 kemudian ketika itu saya sebagai konsultan sebuah lembaga dialog antar agama berbasis di Austria, itu saya kemudian punya program, salah satunya adalah tentang pendidikan interreligius itu ya. Jadi bagaimana dialog antar agama dalam pendidikan ini bisa diperkuat. Nah, kemudian berkembang, maka sekitar 2017 apa 2018 kalau nggak salah itu, kemudian komunitas guru-guru ini yang bukan hanya guru-guru ya, ya mayoritas guru-guru itu yang aktif di mengembangkan pendidikan interreligius ini, mendirikan Papirus. Jadi saya itu ikut dari awal begitu ya. Kemudian kegiatannya ya lebih banyak memang itu meningkatkan kapasitas guru itu. Bagaimana guru sebelum mengajarkan tentang pendidikan, tentang pluralisme, tentang toleransi kepada murid-muridnya, pada siswa itu gurunya sendiri harus terbuka dan juga punya pengalaman berjumpa dengan berbeda agama gitu ya. Nah, kemudian kalau di Srili itu karena Srili itu fokusnya pada perempuan dan anak, maka kita juga concern ke pendidikan anak begitu. Dan pendidikan anak ini kan masa-masa golden age ya, masa-masa emas untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai yang penting yang itu akan menjadi pegangan hidup mereka ke depan. Maka kita ingin juga mengembangkan pendidikan keberagaman ini
mulai dari anak usia dini. Maka kita sejak 2019 itu ngadain tahun 2019 ngadain sarasehan guru PAUD lintas iman gitu. Lalu kemudian pas tahun lalu kita dapat grant sedikit, bisa mulai melanjutkan inisiatif itu dengan program peningkatan kapasitas guru PAUD lintas iman dengan pelatihan 2 tahap. Dan ini mudah-mudahan ini masih karena masa pandemi, jadi memang untuk mulai berdialog, mulai bekerja sama itu masih belum kelihatan gitu. Ini kita masih melihat ini memang semua masih fokus pada beradaptasi dan mengembangkan pembelajaran masa pandemi ini. Oke. Berbicara tentang pendidikan pluralisme, sebelum kita menengok kembali praktek pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi di sekolah akhir-akhir ini, menurut Teteh, konsep dasar pendidikan toleransi itu seperti apa ya, Teh? Ya, sebenarnya kalau konsep dasar pendidikan toleransi itu kan beberapa kata kunci ya. Menurut saya itu pertama adalah kita membangun pemahaman keagamaan yang inklusif ya, yang terbuka. Jadi karena toleransi apalagi dalam konteks Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan agama. Maka pendidikan toleransi itu adalah pendidikan yang memberikan pandangan atau perspektif inklusif atau terbuka bagi siswa ya, bagi siswa dan tentu saja juga guru ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci kedua adalah pendidikan toleransi ini bukan hanya dalam ranah knowledge ya, bukan hanya dalam ranah kognitif aja gitu, berupa pemahaman, kemudian memahami tentang apa itu toleransi dan sebagainya, tapi juga perjumpaan yang real itu sangat penting dalam pendidikan toleransi. Jadi siswa dan guru tidak hanya memahami agama yang lain atau budaya yang lain atau etnis yang lain, tapi juga penting untuk berjumpa langsung, berdialog dan mengenal secara langsung melalui perjumpaan-perjumpaan itu. Dan yang ketiga, saya kira pendidikan toleransi ini erat kaitannya juga dengan pendidikan agama ya. Seperti yang ini kembali ke tadi yang pertama. Nah, oleh karena itu pendidikan toleransi dalam konteks ini khususnya pendidikan agama itu bagaimana bisa dikembangkan menjadi bukan berperspektif mono religius tapi multi religius gitu, karena ini penting gitu. Sama juga demikian juga dengan kultur ya. Jadi bagaimana mengembangkan pendidikan yang multikultur bukan monokultur. Mungkin itu. Dan sebenarnya kalau kita bisa merefleksikan pendidikan toleransi itu ada pada Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini bisa kemudian juga kalau kita terapkan akan memunculkan toleransi ya. Itu Erin. Baik Teteh, tadi Teteh sempat bilang nih pentingnya praktek langsung pendidikan toleransi atau pendidikan pluralisme di sekolah. Kalau melihat pengalaman dari Teh Wiwin sendiri selama terlibat atau menginisiasi langsung kegiatan yang mendukung pendidikan pluralisme, seperti apa praktek yang ada di sekolah? Iya, sebenarnya jadi yang tadi yang pertanyaan pertama kan lebih fokus pada kita bicara soal idealitas. Nah, mungkin yang sekarang kan soal realitasnya ya. Jadi praktek-praktek yang ada itu seperti apa. Jadi kalau melihat dari sisi kurikulum itu kan sebenarnya kurikulum di pendidikan di sekolah kita ya, apalagi di sekolah dasar dan menengah itu masih menggunakan perspektif monoreligius seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana misalnya anak-anak siswa-siswa beragama Islam itu mendapatkan pelajaran agama Islam saja gitu ya.
lalu kemudian demikian juga yang Kristen dan seterusnya. Nah, padahal kalau kita mau menghadirkan toleransi itu, maka perspektif pendidikan ini bukan monoreligius tapi multireligius. Jadi bagaimana anak-anak itu juga sudah dikenalkan dengan agama-agama lain sejak dini. Tentu saja metode dan pendekatannya berbeda ya, setiap usia itu kan, setiap jenjang pendidikan berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat praktek pendidikan di kita itu kan memang masih banyak ini ya, tantangan ya. Ya ini karena selain soal kurikulum juga soal sistem pendidikan secara umum ya. Jadi bagaimana sistem pendidikan secara umum di kita itu masih mementingkan knowledge itu, hal-hal yang sifatnya kognitif gitu. Nah, sementara oleh karena itu juga dalam evaluasinya, dalam pengawasannya itu lebih banyak pada hal-hal yang terkait dengan knowledge itu. Nah, padahal kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai itu bukan hanya pengetahuan, tapi justru praktek-praktek yang real itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana perjumpaan-perjumpaan itu penting gitu ya, karena itu akan menyentuh langsung pada semua ranah, tidak hanya kognitif tapi juga ranah afektif dan mungkin kalau dalam ini tuh juga psikomotoriknya ya. Jadi bagaimana sesungguhnya pengalaman-pengalaman yang real itu akan lebih lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme tadi ya, nilai-nilai toleransi itu. Lalu yang berikutnya saya kira soal praktek pendidikan di Indonesia itu masih sekarang ini ya, kalau kita berbasis pada data-data hasil riset, bagaimana kecenderungan untuk pendidikan agama yang perspektifnya radikal gitu, itu ternyata juga ini realitasnya seperti itu. Jadi praktek di sekolah-sekolah itu tidak sedikit ya. Kalau kita baca dari hasil penelitiannya Wahid Foundation, kemudian yang lain-lain ya, PPIM termasuk gitu. Jadi yang menyimpulkan bahwa misalnya guru dan siswa SMP SMA itu ternyata kalau di survei itu ada kecenderungan radikal gitu ya. Nah ini saya kira ini juga terkait erat dengan praktek-praktek pendidikan yang saya sebutkan tadi, monoreligius, kemudian juga lebih mementingkan itu knowledge-nya ya. Itu saya kira Erin. Nah, makanya yang dikembangkan oleh Srili dan mudah-mudahan ini akan terus ya berkembang dan akan terus disupport gitu, ada support gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan pendidikan keragaman, pendidikan pluralisme kepada anak-anak sejak dini gitu. Iya Teh. Nah, tadi Teteh sempat menyebutkan beberapa hambatan yang ada di sekolah atau tantangan praktek pendidikan pluralisme di sekolah itu seperti apa ya Teh? Untuk yang soal hambatan atau tantangan ya, itu sebenarnya kita bisa melihat dari sisi internal maupun eksternal ya. Dari sisi internal termasuk di dalamnya adalah dari sisi pertama guru ya. Karena guru ini kan menjadi kunci penting dalam pendidikan toleransi. Nah, hambatannya atau tantangannya ya gurunya belum tentu punya perspektif inklusif dalam beragama. Itu pertama. Kemudian yang lain juga itu sebenarnya kalau kita mau membangun pendidikan toleransi atau pluralisme itu salah satu pihak yang paling penting adalah guru ya. Guru. Jadi bagaimana siswa bisa terbuka kalau gurunya nggak terbuka gitu, dan bagaimana siswa bisa terbuka kalau dia tidak mendapatkan teladan dari gurunya ya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua soal dari internal itu adalah sekolah ya. Sekolah dalam pengertian di situ bisa jadi kebijakan ya, kebijakannya
sekolah itu kan ada yang negeri, ada yang swasta pun ada yang berbasis sekolah-sekolah keagamaan, yayasan-yayasan keagamaan, yayasan-yayasan Islam, yayasan Kristen, Katolik dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan tantangan dalam kebijakan. Jadi meskipun misalnya gurunya itu sudah punya pandangan yang inklusif dan dia punya pengalaman berjejaring, bergaul, berjumpa dengan guru-guru lintas agama, tapi kalau pihak sekolahnya secara kebijakannya tidak memberikan ruang bagi guru itu untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya kepada siswa-siswanya, maka itu juga akan terhambat gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah kepala sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah ini di bawah yayasan kan memang yayasan ini punya kebijakan tertentu ya terkait dengan kurikulum, metodologi dan sebagainya. Nah, tapi juga kepala sekolah juga punya peran yang besar di situ. Maka kalau kita mau membangun pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi, itu kita juga perlu mengajak pihak sekolah, pihak yayasan ya, dan juga kepala sekolah gitu. Jadi semuanya itu bagaimana kepala sekolah ini juga penting menjadi mempunyai peran penting dalam pendidikan toleransi ini. Nah, ini yang di internal. Kemudian yang berikutnya yang di internal itu sebenarnya ada satu lagi, yaitu lingkungan, komite, bukan lingkungan, komite. Jadi kita tahu sekarang di sekolah itu dari mulai SD ya, SMP sampai SMA itu ada komite sekolah yang itu terdiri dari tidak hanya guru tapi juga orang tua, kemudian bahkan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah itu dilibatkan dalam komite sekolah. Nah, ini komite itu juga punya peran penting sebenarnya dalam juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan sekolah gitu ya. Nah, jadi misalnya komite ini juga kalau yang di sekolah anak saya misalnya, komite ini tidak hanya bisa mempengaruhi kebijakan di sekolah sebenarnya secara tidak langsung ya, tapi juga misalnya termasuk pembiayaan, keputusan-keputusan misalnya misalnya sekolah ini atau guru yang punya pandangan inklusif ini dia punya kreativitas untuk mengajak anak-anak siswa-siswanya misalnya berkunjung ke rumah-rumah ibadah, dan itu kan butuh biaya misalnya gitu ya 1 hari, dan itu kalau misalnya komite sekolahnya tidak menyetujui maka itu tidak akan terjadi gitu. Itu ya. Yang kemudian yang secara eksternal, tantangan atau hambatan eksternal itu pertama lebih ke sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Nah, kita tahu untuk pendidikan ini kan sekarang ada muatan lokal ya. Ada muatan lokal. Jadi ada peran, ada ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan masukan-masukan atau meng-create kurikulum dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan soal administrasi. Jadi hambatan eksternal itu lebih ke prosedur atau sistem pendidikan yang sampai sekarang kita masih melihat lebih banyak berkutat pada hal-hal yang sifatnya bukan substansi tapi administrasi. Jadi kita tahu guru-guru lebih banyak disibukkan, termasuk dosen ya, lebih banyak disibukkan untuk memenuhi tugas-tugas administratif gitu. Nah, sehingga energi dan waktunya, pikirannya itu menjadi fokus pada situ, pada hal-hal yang memenuhi administrasi teknis administratif. Nah, padahal yang penting itu dalam pendidikan secara umum, termasuk pendidikan pluralisme, pendidikan toleransi itu kan sebenarnya hal-hal yang substansial ya. Itu jadi saya kira hambatan dan tantangannya ada 2, itu internal maupun eksternal. Lalu yang tentu saja kalau terkait dengan prosedur,
sistem administrasi itu memang pihak sekolah tidak kurang punya kuasa ya untuk merubahnya gitu. Nah, berbeda dengan yang tantangannya internal, sebenarnya pihak sekolah ini punya daya untuk merubah gitu, karena dia masih bisa di bawah kendalinya. Tapi kalau terkait dengan sistem pendidikan secara umum, prosedur, administrasi, itu memang terkait dengan kebijakan yang di atasnya, di level lokal maupun di level nasional gitu. Kalau kasus terbaru misalnya Teh tentang SKB 3 Menteri yang baru-baru ini dibatalkan yang mengatur tentang seragam para siswa itu mungkin masuk ke tantangan atau hambatan eksternal ya Teh secara struktural gitu. Iya, itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya terkait dengan eh, apa namanya eh, seragam ya, terkait dengan seragam, ya kan? Nah, itu kan sifatnya itu kebijakan dari atas. Nah, sekolah dalam konteks ini dia tidak punya kuasa untuk ini, kecuali memang ada desakan dari banyak pihak gitu, termasuk masyarakat gitu. Itu eh, apa namanya akan ada perubahan gitu. Nah, sekarang kan kebijakannya yang kemarin itu SKB 3 Menteri itu kan sebenarnya merespon konteks lokal ya. Tapi kemudian karena karena fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi kemarin kan di Padang ya, tidak hanya terjadi di Padang, tapi di beberapa daerah juga seperti itu, maka kemudian lahirlah SKB 3 Menteri. Nah, kalau SKB 3 Menteri ini memang kalau menurut saya pribadi sangat setuju ya. Jadi ini konteksnya positif, maka sesungguhnya ini memberi ruang bagi sekolah-sekolah juga untuk mengurangi tindakan-tindakan atau kasus-kasus yang diskriminatif itu ya. Jadi mungkin tadi tambahan ya, tantangannya atau tantangan eksternalnya adalah kebijakan-kebijakan itu juga dari lokal itu juga belum tentu sejalan dengan perspektif atau cara pandang yang inklusif dalam beragama gitu. Karena di kasusnya di Padang tuh kan itu berbasis pada wali kota ya kalau nggak salah ya, keputusan wali kota atau apa gitu. Iya. Jadi memang oleh karena itu dalam konteks ini sekolah ini kan berbasis pada maksudnya gini, ada muatan lokal. Nah, itu terkait dengan muatan lokal itu. Jadi kalau muatan lokal itu bisa kemudian mengisinya dengan sifatnya yang positif atau bisa juga sebaliknya gitu. Oh, oke. Berarti praktek muatan lokal di sekolah, agama ternyata jadi salah satu konten yang disisipkan ya Teh, selain kearifan lokal atau budaya lokal di daerah masing-masing. Sebenarnya iya, karena muatan lokal ini kan terkait dengan kebijakan-kebijakan Diknas ya, dinas pendidikan ya. Jadi kalau dinas pendidikannya memang orang-orangnya berpandangan inklusif, maka turunannya ya akan seperti itu. Tapi kalau enggak ya seperti yang terjadi di Padang itu gitu. Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu against ya, melawan, bertentangan ya dengan nilai-nilai yang yang harus ditanamkan kepada siswa gitu. Baik Teh, tadi Teteh sudah menjelaskan dari segi hambatan atau tantangan praktek pendidikan pluralisme nih di sekolah. Selanjutnya, kita coba lihat potensi atau sumber daya pendukung yang ada di sekolah nih Teh. Maksudnya, apa-apa saja sih yang sebenarnya sudah ada di sekolah dan bisa dioptimalkan untuk mendukung praktek pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi ini? Mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman Teteh dari program-program yang Teteh pernah terlibat atau inisiasi. Oke, sebenarnya sumber daya pendukung itu bisa kita petakan juga ya dari dalam konteks lingkungan, kemudian kebijakan-kebijakan, juga saya kira praktek-praktek yang sudah ada yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, pertama saya kira ini ya, kalau kita melihat pendukungnya itu adalah masyarakat Indonesia itu sangat heterogen ya, sangat plural ya. Maka sebenarnya ini menjadi modal
Jadi meskipun misalnya gini, meskipun kelihatannya warga sekolah itu guru, murid-muridnya, apa siswanya dan karyawan di sekolah itu misalnya muslim semua, tapi sebenarnya muslim pun tidak semuanya satu pemahaman gitu ya. Ya, jadi pluralitas, heterogenitas warga sekolah itu saya maksud adalah itu tadi ya, guru, kepala sekolah, siswa dan karyawan di sekolah itu heterogen. Heterogen dari sisi terutama kalau negeri itu ya bisa dari sisi agama, etnis gitu ya, dan budaya. Nah, meskipun misalnya di pesantren sekalipun kan meskipun itu muslim semua, tapi sebenarnya heterogenitas dari sisi etnis, dari sisi budaya itu ada gitu. Nah, ini saya kira bisa menjadi pendukung untuk kita membangun pendidikan toleransi, pendidikan pluralisme. Terus yang berikutnya sumber daya pendukung yang lain sebenarnya kalau kita merefer pada konsep terbaru dari Kemendiknas ya, Kemendikbud, sekarang kan Kemendikbudristek ya. Itu kan dengan konsep Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar ini saya kira menjadi modal, bisa menjadi daya pendukung untuk membangun pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi. Nah, kita tahu konsep Merdeka Belajar ini kan ada 2 kunci ya, itu kan berasal dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri. Iya benar, Mas Menteri Nadiem ya, Pak Nadiem. Itu adalah 2, yaitu kemerdekaan dan kemandirian ya, 2 kata kunci itu bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Nah, ini konsep Merdeka Belajar ini bisa betul-betul bisa memberi ruang bagi sekolah, bagi guru untuk kreatif dalam menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa gitu. Nah, saya kira ini modal atau daya dukung yang bisa kita sebut sebagai bisa kita masukkan sebagai modal penting dalam kalau kita mau membangun pendidikan toleransi. Lalu yang berikutnya ada juga yang saya tahu itu profil pelajar Pancasila. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbudristekdikti itu ada pusat pendidikan karakter ya. Itu ada direkturnya. Jadi pusat pendidikan karakter ini salah satu inisiatif yang sebenarnya ini sudah sejak tahun berapa ya? Mungkin sejak 2-3 tahun ini mulai dikembangkan ya, profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikan pluralisme, pendidikan toleransi itu kan sebenarnya juga terkandung dalam Pancasila. Maka ketika kita bicara profil pelajar Pancasila ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek penting dalam pelajar Pancasila ini. Ada 5 kalau nggak salah. Sebentar. Ada 6 ya. Pertama misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah ini saya kira 6 hal ini menjadi kunci untuk membangun pendidikan atau membangun toleransi dan nilai-nilai penting, nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada siswa gitu ya. Nah, nanti mungkin lebih jauh misalnya kalau kita melihat bagaimana salah satu nilainya adalah berkebinekaan global ya. Nah, berkebinekaan global ini salah satu kuncinya adalah misalnya mengenal dan menghargai budaya. Jadi mengenal budaya yang lain, termasuk juga di sana mestinya agama lain dan juga menghargainya, gitu ya. Kemudian misalnya berikutnya bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu ada beberapa elemen. Salah satunya adalah bagaimana bisa
bisa menganalisis atau penalaran kritis. Nah, dalam pendidikan toleransi itu kan berpikir bernalar kritis ini penting gitu. Karena ini terkait misalnya dengan hoax, dengan hate speech ya, dengan ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, kalau siswa sudah punya daya nalar kritis yang bagus, maka dia tidak akan mudah untuk ditanamkan nilai-nilai yang itu tadi, atau tidak mudah menerima begitu saja informasi-informasi yang hoax, yang mengandung ujaran kebencian gitu, karena nanti nalarnya akan bekerja gitu. Saya kira itu, Erin. Jadi ada banyak sebenarnya dukungan-dukungan daya dukung tadi, pendukung yang sudah dimiliki oleh sekolah. Jadi termasuk di dalamnya dari sisi lingkungan, dari sisi warga sekolah sendiri, dari sisi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ya. Nah, tapi satu hal lagi menurut saya yang paling penting dari daya pendukung di sekolah ini, selain itu tadi yang saya sebutkan, adalah banyak guru dan sekolah yang itu tadi, yang punya gurunya sudah punya pandangan, sudah punya perspektif inklusif, yang punya pengalaman dan relasi dan jejaring dengan yang beragam gitu ya. Lalu juga sekolah-sekolah juga sudah mulai banyak menerapkan metodologi pendidikan yang pluralis itu ya. Bahkan misalnya institusi seperti Katolik itu juga pernah punya namanya pendidikan bukan interreligius, pendidikan religiusitas ya. Itu sebenarnya kontennya mirip-mirip dengan pendidikan interreligius gitu. Nah, jadi menurut saya ini modal yang sudah ada, jadi sekolah-sekolah, guru-guru yang sudah terbuka, yang sudah punya pengalaman, dan mereka sudah, itu tadi yang saya sebutkan, bisa kemudian ini diperbanyak gitu, bisa menjadi model-model ya, baik itu sekolah maupun guru bisa menjadi model, bisa menjadi teladan yang itu bisa direplikasi di mana-mana gitu. Jadi menurut saya modal yang dukung yang utama itu adalah justru sudah banyak gitu, cuman memang belum masif ya, belum masif. Karena itu perlu kita dukung, perlu kita kembangkan, dan perlu kita munculkan ke publik terkait dengan guru-guru yang sudah punya pengalaman itu, yang bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Demikian juga sekolah yang sudah mempraktekkan bisa kemudian menjadi inspirasi bagi sekolah lain dan bisa direplikasi, dan ini seharusnya pemerintah mendukungnya gitu dengan menjadikan sekolah dan guru ini teladan yang itu tuh bisa dibaca oleh guru-guru dan sekolah-sekolah. Itu, Erin. Terima kasih Teteh atas sharingnya. Semoga obrolan ini bisa memberikan insight baru yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan praktek pendidikan pluralisme di sekolah-sekolah luar sana. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.